rumpun berbeda dengan DPR RI dengan pemerintah pusat, gitu kan? Tentunya kan ini menjadi pembelajaran. Dan setelah saya cek di kabupaten kota manapun, provinsi manapun yang namanya maladministrasi seperti ini belum terjadi. Apalagi di DPR RI, jangan serta karena ada keterlibatan politik termasuk 02 kepentingan politik, tetapi ya mari sama-sama kita evaluasi, kita jaga marwah DPRD Kabupaten Karawaci, 50 Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Karawaci, representasi kami, gitu kan, untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif untuk bagaimana menampung aspirasi kami sebagai masyarakat, yang tentunya ini harus menjadi catatan besar bagi kita semua. Jangan sampai momentum pilkada ini menimbulkan interest yang tidak baik, yang dimana seharusnya yang namanya lembaga administratif dan lembaga hukum lainnya yang benar-benar termasuk relawan, yang kemudian nanti ditampung dulu oleh unsur pimpinan dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim hukum dan rekan-rekan sekalian. Jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan sama Pak Andri itu panjang lebar. Bagaimana urutannya awal surat sampai akhir surat. Dan apa yang harus dikerjakan oleh eksekutif itu tadi sudah disampaikan. Dan kita juga semua mengerti kenapa surat itu bisa lolos dan ada unsur apa, ada motif apa di belakangnya. Saya hanya berharap ini BK yang penting. Ada Ibu BK nih, Ketua BK. Apakah dengan tindakan itu melanggar tata tertib atau tidak? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa kan? Siapa? Relawan. Relawan. Namanya Sarip Hidayat. dan Sarip. Siapa? Morris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para dewan-dewan yang terhormat, dan pertama-tama yang saya hormatin tentunya unsur pimpinan Komisi 1, begitu juga Badan Kehormatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan saya perkenalkan diri dulu, dan pada tim relawan juga nih banyak yang ada yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Morris Moipurba, salah satu tim hukum dari pasangan calon bupati nomor urut 2, Pak Aib Saipullah dan Mas Lani. Nah tentunya hari ini kita ketahui bersama bahwa ada sesuatu hal yang menjadi keberatan bagi kita terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Komisi 1. Inilah yang memotivasi kami hadir ke sini, lebih tepatnya untuk tabayun, mempertanyakan apa tujuan dan motif dari surat dari Komisi 1 yang sudah dikeluarkan itu. Nah tentunya yang namanya DPRD mengeluarkan produk hukum itu kan harus jelas aturan dan peraturannya. Yang kita perhatikan terhadap persoalan baliho ini, kalau kita berbicara pemilu, ini kan acuannya sudah pasti Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017. Terhadap pelanggarannya itu peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024, nomor 9 tahun 2024, dan PKPU nomor 13 tahun 2024. Nah persoalan baliho petahana ini sebenarnya sudah ada protes sejak bulan September, 26 September dari mungkin tim hukum sebelah ya, 01. Sebenarnya polemik ini sudah berlangsung dari bulan September, dan yang harus diketahui bersama, kita sama-sama orang hukum, terlebih kepada Bapak Dewan yang terhormat Komisi 1 yang mengeluarkan surat ini, kan saya gelarnya sarjana hukum. Yang namanya pelanggaran pemilu itu kan yang berhak menentukan ini masuk kategori pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu itu kan Bawaslu. Kalau tindak pidana pemilu itu ada Gakumdu namanya.
Di situ ada Bawaslu, ada dari pihak unsur kepolisian, dan ada kejaksaan. Jadi itu pleноnya mereka lah yang menentukan siapa ini melanggar tindak pidana pemilu atau tidak. Nah, pada tanggal 18 Oktober kita mungkin mengetahui bersama Ketua Bawaslu yaitu Bawaslu Karawang, Kusnadi sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa terhadap baliho-baliho petahana terhadap program-program yang ada itu tidak merupakan pelanggaran pemilu. Betul. Oke, ini urut nih. Dan saya lihat di surat itu terjadi RDP dengan Bawaslu pada tanggal 18 Oktober. Itu yang menjadi dasar surat dari Komisi 1. Itu ada KPU, ada Bawaslu. Jadi setelah Ketua Bawaslu mengeluarkan keputusan bahwa baliho petahana yang ada bukan merupakan pelanggaran pemilu, saya justru menjadi pertanyaan bagi kita semua. Saya juga berharap mungkin kawan-kawan tim-tim yang lain ingin penjelasannya kenapa bisa keluar produk yang seakan-akan ini memaksakan untuk menekan eksekutif melakukan tindakan penertiban. Jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kita sambil berjalan aja. Kita sekali lagi hanya butuh apa yang mendasari Ketua Komisi 1, dan tentunya harus jelas dasar hukumnya. Sementara lembaga yang berkapasitas menentukan ini pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu itu sudah secara tegas ini bukan merupakan pelanggaran pemilu. Mungkin itu nanti mengalir buat rekan-rekan yang mau dipertanyakan apa, silakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Moris dari tim kuasa hukum 2. Silakan yang lainnya itu yang nyala. Matiin dulu kan, yang nyalanya matikan. Matiin aja kan. Setelah yang lainnya silakan. Ambil berjalan aja. Silakan dijawab dulu aja 3 poin yang Untuk sahabat-sahabat yang 02 tim hukumnya, saya sampaikan bahwa itu inisiatif saya, jangan menyalahkan yang lain, bahwa saya berpatokan kepada KPU nomor 13 tahun 2024 bahwa di pasal 61 itu dan itu sudah dilakukan oleh Bawaslu Blitar. Cuma yang mungkin saya salah ini karena sudah langsung ke PJ. Saya melakukan itu, saya tidak tahu tatib sekarang itu apa, bagaimana, karena tatib DPRD Kabupaten Karawang yang baru itu belum diparipurnakan. Kemudian tatib ini bukan fiksi hukum kan, kalau saya tidak tahu. Kalau fiksi hukum yang KUHP itu ya, seharusnya walaupun tidak tahu harus ditatib fiksi hukum. Kemudian di PKPU 13 itu 2024 di Blitar itu sudah sebelum kampanye sudah diturunkan petahana. Cuma saya mungkin di sini ada beda penafsiran dengan Bawaslu, dengan PPUD atau dengan teman-teman yang dari 02. Cuma saya ini jangan sampai membuat surat itu jangan sampai terulang banyak pelanggaran baik itu 01 maupun 02, karena kami di Komisi 1 itu mitra kerjanya pemerintahan, kemudian komplementers kejaksaan dan yang lain-lainnya. Itu saja mungkin saya ingin pemilu di Karawang ini bebas dari pelanggaran, pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, dan pemilu yang adil. Itu saja harapan saya. Itu bukan apa ya, kalaupun secara itu tidak dilakukan nggak apa-apa, penting tugas saya sebagai Komisi 1 sudah selesai. Itu saja, terima kasih. Saya dijawab ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua kawan-kawan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Karawang, khususnya Komisi 1. Saya hormati juga kawan-kawan dari Sekwan ya, ada Sekwan dulu ya ada. Yang saya hormati juga PK Badan Kehormatan. Bapak tadi menanggapi pembicaraan Pak Ketua Komisi 1, Bapak sudah mengakui bahwa apa yang Bapak lakukan itu salah, bahwa apa yang Bapak lakukan dalam
membuat surat kepada eksekutif itu Bapak salah? Maaf, kalau dianggap salah, saya minta maaf. Itu saja. Enggak, itu salah atau tidak menurut Bapak? Saya rasa saya nggak tahu apa. Bapak kan bertiga kali jadi anggota dewan, Bapak. Iya. Terus saya belum baca. Kalau menurut Bapak salah apa enggak, Pak? Kalau saya sebagai anggota dewan bisa saja mengirimkan surat. Bisa. Berarti iya. Betul, Pak. Wah, unsur pimpinan yang lain betul bisa. Ketua komisi membuat surat ke eksekutif, betul bisa. Langsung. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Secara kelembagaan bisa nggak? Ketua komisi membuat surat secara kelembagaan ke eksekutif bisa nggak? Itu bisa. Hah? Atas nama pribadi bisa. Kalau atas nama pribadi bisa, tapi kalau secara kelembagaan tidak bisa. Nomor surat. Nomor surat itu jelas loh. Benar nggak? Nah, yang satu lagi, Pak Dr. Dwi, tolong dijawab. Pak, dasar Bapak memberikan nomor pada surat yang diajukan oleh Komisi 1 itu apa, Pak? Mohon dijawab, Pak. Terima kasih. Dasar Bapak membuat nomor atas permohonan Komisi 1, sedangkan Bapak tahu produknya seperti apa, Pak? Aktifnya seperti apa? Betul kan? Saya minta mohon ke Bapak, dasarnya apa, Pak? Tolong dijawab, Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin pimpinan rapat, para pimpinan, anggota, juga ketua BPK dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Perlu saya sampaikan bahwa surat ini dibuat, diketik oleh satu orang, diantar oleh satu orang. Jadi saya tahunya itu sudah maghrib, padahal saya dari pagi sampai jam 10 malam ada di kantor ini. Gitu, jadi mohon izin Pak Esjen. Jadi konsep surat itu yang buat Pak Esjen dan diketik oleh pendamping komisi. Setelah itu minta nomor di bagian umum, gitu ya. Dan saya sendiri ketemu sama yang mengantar pada hari itu, yang mengantar juga tidak konsultasi ke saya. Benar. Siap, monitor Bapak. Jadi keadaan begitu Pak. Mohon izin saya potong ya, Pak ya. Ya. Kalau saya dengar dari apa yang Bapak katakan, jadi tugas dan fungsi pengawasan Bapak di mana, Pak? Sebagai sekwan. Suratnya sampai keluar. Jadi begini Pak, surat yang biasa dan prosedur yang kami tetapkan itu berjenjang. Dan ini berawal dari RDV Komisi 1. Harusnya pendamping melaporkan hasil Komisi 1 ini ke ketua. Dari ketua nanti kan ada disposisi, silahkan kirim surat misalkan. Itu dimulai dari bawah lagi sampai ada beberapa disposisi sampai kabak. Jadi prosedur di kami, kalau ini di komisi sampai pada kabak persidangan, parapnya itu. Siapa? Sehingga ke sekwan. Sebentar Pak, saya mau Siap. pada saat Bapak memberikan surat nomor surat tersebut, di situ Bapak baca ada tembusan, Pak. Yang mau surat serta Pak, saya tidak diberitahu sama sekali. Oh, tidak diberitahu sama sekali, Pak. Sama sekali. Bapak tidak sama sekali tidak tahu. Tahan. Kenapa nih bahas tapi? Tahan, kita di sidang. Dibaca nggak Pak suratnya Pak sama Bapak waktu itu? Tahan. Tahu aja enggak Pak? Itu jadi mungkin pendamping bisa cerita ya. Pendamping yang mengurus. Jadi seharusnya surat itu diantar oleh kurir. Mengantar surat itu kami ada petugas kurir yang mengantar surat. Tapi ini diantar sendiri oleh pendamping. Kenapa ya? Itu bukan prosedur yang ditempuh Pak. Baik, Tidak tahu ya Pak. saya akan Sam, mohon maaf. Udah ini tanggung jawab saya yang bersalah. Oh jadi Kalau mekanisme nggak ditempuh saya yang bersalah. Jangan libatkan yang lain, tanggung jawab saya. oh ini usul Kalau dianggap tanggung jawab Pak. saya, nggak, kalau dianggap salah saya mohon maaf. Itu emang perintah saya. Pak, jangan dianggap salah. Ini salah atau tidak menurut kawan-kawan nih? Jangan dianggap salah. Ini lembaga
lembaga eksekutif, lembaga legislatif. Terus gini ya Pak. Jangan dianggap salah atau tidak. Kalau salah tinggal diperbaiki, Pak. Iya. Jangan dianggap salah. Ini kalau teman-teman menganggap salah, saya mohon maaf. Karena saya ini, kata seorang anggota DPRD ada pengawasan, ada penganggaran hormatan ya. Iya, ada pengawasan. Saya bisa mengawasi, DPRD bisa mengawasi yang lainnya. Karena itu mitra saya. Pemerintahan itu ada satu mitra saya, bagian itu mitra saya, itu mitra saya. Kalau yang lain jangan mengeluarkan lain. Kalau saya salah, pada saya aja, salahkan saja saya, gitu. Dan melibatkan yang lain. Terima kasih Kang Sam. Oke, berarti sudah mengakui salah nih Bapak nih. Iya, siap salah Bapak. Bapak siap menarik surat tersebut Pak. Bapak siap menarik surat tersebut Pak. Tarik, mau ditarik. Suratnya udah kemana-mana Kang. Tarik dong. Enggak, gini, ini kan sudah terjadi. Maaf ya, saya sambung ya, saya potong. Ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi itu harus ada punishment-nya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Nanti begitu lagi. Nah, ini sekarang kan ada unsur pimpinan, unsur wakil ketua 1, ketua 2 ada semua. Sekaligus ada ketua BK. Mohon hari ini dibuangkan resum. Ada mal administrasi tidak? Dengan surat yang keluar. Karena itu menimbulkan huru-hara di luar. Itu terima kasih Pak. Sanksi yang mau diberikan kepada saya, silakan. Gitu kan. Pak, yang mau sanksi Bapak itu bukan saya, Pak, bukan kami. Iya, tapi pada kehormatan, silakan pada kehormatan. Sanksi Pak. Oke, agar tidak terjadi debat table, Pak Wakil Ketua 2 dan Pak Wakil Ketua 3 dan Ketua BK, kita langsung kepada kesimpulan saja. Jadi jika memang menabrak tatib maupun regulasi lainnya, kemudian kami minta resume ataupun hasil untuk dari rapat untuk ditindaklanjuti. Untuk urusan sekretariat DPRD biarkan nanti menjadi ranah eksekutif, karena itu bukan bagian daripada teman-teman di lembaga legislatif. Biar kami nanti akan melakukan audiensi dengan Pak Sekda maupun Kepala BKPSDM. Untuk itu, agar tidak terjadi lagi argumentasi yang memanas, sebaiknya sekarang dirumuskan bagaimana kaitan dengan masalah pelanggaran tatib. Dan kami juga meminta tanggapan dari Badan Kehormatan seperti apa, aspek mana saja yang ditabrak dan yang dilanggar. Itu saja tambahan dari saya. Ya, silakan Bung Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bicara, memperkenalkan diri dulu. Saya Pak Sori Pamungkas, tim hukum dari Paslon 02. Terima kasih kepada unsur pimpinan yang memfasilitasi pertemuan hari ini. Walaupun lucu juga, akhirnya kan kita seperti menghakimi gitu. Seperti menghakimi karena yang memimpin pertemuan hari ini adalah orang yang melakukan, kan gitu. Sedangkan di atas ini juga kita ada pimpinan wakil ketua DPRD gitu. Kita bersurat untuk audiensi atau menyampaikan apa yang kita temukan ke pimpinan DPRD, tapi yang mimpinnya itu langsung pelaku kan gitu. Dan sedihnya lagi, sesimpel itu meminta maaf dan meminta sanksi, kan lucu lagi. Nggak mungkin juga kita yang memberi sanksi gitu kan. Kemenangan kita. Betapa kecewanya kawan-kawan yang pernah memilihnya gitu kan. Sama itu. Kedua, yang udah terjadi oke terjadi. Di sini juga ada unsur pimpinan, ada unsur BK, sehingga yang tadi diusulkan akhirnya apa yang terjadi terjawab, dan segitulah kualitas wakil kita di gedung ini. Dan itu adalah pimpinan atau ketua komisi. Kalau kita bisa bayangin lah, di mana berantakannya semerautnya Karawang. Kalau permasalahan ini hanya diselesaikan dengan cara mohon maaf, silakan saya sanksi gitu kan. Kalau kami tanya, siap nggak untuk mundur? Merasa cocok nggak sih mimpin kami sebagai wakil rakyat di sini gitu, dengan melakukan kesalahan sepele itu gitu kan? Ya dia bilang bukan fiksi hukum, bukan persoalan fiksi hukum, ini persoalan etika, ini persoalan etika. Nggak melulu tentang pasal per pasal, bahkan pasal per pasal lahir itu dari etika, dilihat dari norma-norma, dari moral-moral yang ada. Ya kalau kata saya sih di Kerawang ini moral kayak gitu masih belum cocok lah untuk jadi perwakilan masyarakat Kerawang gitu kan. Nah jadi
saya juga agak bingung. Kalau dilanjutin juga kita seperti menghakimi, Betul. nggak dilanjutin juga. Menghakimi kene Ya wae. gimana kita? Masa wakil kita mau kayak gini? Sedangkan kita ini mau ada momen event besar, event yang menentukan masa depan masyarakat Karawang ini. Betul. Oke lah, sempat juga saya dengar katanya ini masalah pribadi. Kalau pribadi nggak usah pakai institusi, kan bisa seperti itu. Surat. Betul. Jadi simpelnya kalau untuk saya ya BK juga udah punya pasti kajiannya dan udah beberapa hari ini juga mungkin mendengar isunya, apalagi kalau dengar tadi tanggal 25 katanya baru tahu maghrib. Terdesak-desak sekali sih. Ada apa gitu? Itu aja sih sebetulnya kan. Jadi secara formil pun, secara normatif kami akan lakukan pelaporannya ke BK. Cuma hari ini ya tolonglah BK bisa memberikan penjelasan juga terkait anggota yang seperti ini, apa sih yang pas untuk dijatuhkan sanksinya. Itu sih kalau dari saya. Selebihnya ya kawan-kawan yang lain mungkin ada yang menambahkan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ayo yang ngomong dulu. Teman-teman yang selalu beretika, ya terima kasih, mohon maaf saya. Siap, dia ngomong ya. Ini yang mimpin nanti pimpinan dari saya mau keluar. Nanti sanksi, saya bukan minta sanksi ke anda semua. Saya ini ada BK, ngomongin ke BK. Saya ke BK dari pimpinan juga. Terima kasih, jawaban saya itu ingin pilkada ini bebas dari pelanggaran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dengan pilkada ini bebas dari pelanggaran, kok udah melakukan pelanggaran, Pak? Baik, terima kasih. Wah, tarik kelap, Pak. Udah berapa surat yang dibuat untuk mencegah itu? Cuma satu ini doang. Iya, ketua mah mantep mah. Assalamualaikum. Wah, kamu aja mantep bisa ke mantan ketua komisi 1. Siap, Pak Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua BK dan yang saya hormati Sekretaris Komisi 1, Wakil Ketua 3, Pak Jitata, beserta Pak Citra, Pak Sekwan, Pak Dede, dan Adia, termasuk para sahabat-sahabat semuanya dari tim 02. Pertama, kami dari pimpinan DPRD menyampaikan bahwa beberapa hal terkait surat yang memang dikeluarkan oleh Ketua Komisi 1, kami juga menindaklanjuti tadi pagi beberapa hal yang memang kita koordinasikan terkait surat yang beredar dari Ketua Komisi 1. Yang kedua, dari hasil audiensi kita tadi disampaikan oleh teman-teman yang sudah sangat tegas dan lugas bahwa ini menjadi bahan koreksi buat DPRD khususnya di Komisi 1, karena hakikatnya komisi itu tidak ada yang namanya mewakili pribadi, tapi kolektif kolegial. Karena DPRD itu lembaga yang representasi dari masyarakat dan keputusannya adalah. Ini mah calon bupati tuh kan. Nah, tentu dari hal tersebut kami tadi sudah berkoordinasi dengan pimpinan. Kami akan menyampaikan hasil dari audiensi ini. Kami akan rapat dengan pimpinan DPRD. Dan segera mungkin hari ini juga kami akan berkirim surat ke Badan Kehormatan agar hasil dari audiensi ini akan secepatnya kami tindak lanjut. Bagus. Ayo Dewan aing udah. Iya mantep lah. Kaitannya ini adalah sebuah kontestasi pemilu yang hakikatnya bahwa kita ingin iklim pemilu ini harus tetap tenang, termasuk juga damai dan aman dan kondusif. Tentu kami dari pimpinan DPR hari ini, setelah ini kami akan merapatkan dari pimpinan DPR dan akan berkirim surat secepatnya melalui Setwan ke Badan Kehormatan yang memang hari ini juga Ketua BK-nya hadir, dan akan bertindak dan bersidang secepatnya supaya hasil dari audiensi termasuk juga temuan-temuan
maladministratif, tidak termasuk dengan struktur tata tertib surat dan sebagainya, sehingga nanti pihak Badan Kehormatan akan melihat hal-hal yang salah dan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan prosedurnya seperti apa, sehingga nanti Badan Kehormatan akan kita kawal untuk secepatnya melakukan sidang di internal sehingga terdapat ada sebuah sanksi yang memang nanti Badan Kehormatan yang akan memutuskan sendiri. Kami dari pihak pimpinan akan hari ini langsung berkoordinasi dan hari ini juga akan kami tindak lanjut suratnya ke BK agar BK secepatnya menindaklanjuti temuan dari hearing ini sendiri. Baik itu ya para sahabat semuanya yang memang sudah disampaikan persoalan-persoalan mengenai Komisi 1 termasuk surat nanti akan bisa ditambahkan mungkin oleh sekretaris dari Komisi 1 agar bisa menindaklanjuti dari hasil ini sendiri. Itu saja mungkin dari pimpinan. Kami akan mengawal proses ini. Jadi kawan-kawan semuanya, para sahabat tidak usah khawatir. Kami akan kawal proses ini dan sampai akhir sehingga kita akan berhasil sampai kepada tadi ada hal-hal yang memang perlu, kalau memang ada sanksi ya nanti BK yang akan memutuskan dari hal tersebut dengan hasil rapat pimpinan itu tadi. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.